Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya Ayu Lestari seperti biasa akan bercerita tentang apa saja sih yang dipelajari pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, jadi kemarin itu kami mempelajari tentang teknik penulisan opini, terus tata cara penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini yang pertama, cara membuat opini. Nah, cara membuat opini ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih sebelum kita menulis. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi topik apa sih yang akan kita bahas di opini itu. Nah, dari topik itu kita pun harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, yang kedua, kita harus identifikasi audiens. Nah, nanti audiens yang akan menjadi target pembaca opini kita itu siapa gitu. Terus yang ketiga, kumpulkan informasi-informasi beserta buktinya, terus data-datanya sesuai fakta tentunya. Terus yang selanjutnya, kita harus memberikan contoh analisis. Dan yang terakhir, kita tuh harus memberikan kesimpulan yang jelas, kesimpulan yang argumentatif dan logis. Nah, dalam menulis opini juga nih teman-teman, kita tuh harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita hindari. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita hindari itu di sini saya membaginya menjadi 4 ya. Yang pertama, hindari kata-kata yang bias. Nah, pastikan ketika kita menulis opini, harus tidak menulis berdasarkan emosi. Harus berdasar pada pendapat yang kuat dan faktanya itu harus jelas. Yang kedua, hindari kesalahan fakta. Nah, jadi dalam menulis opini itu kita harus menghindari ketika kita menaruh fakta yang faktanya itu sebenarnya salah gitu, tidak benar. Terus yang ketiga, tidak jelas. Nah, hindari penggunaan kata-kata yang tidak jelas atau ambigu, kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca. Yang keempat, tidak berdasar. Artinya opini yang kita buat itu ya tidak boleh secara asal, harus ada dasarnya, harus terbukti faktanya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tata cara penulisan artikel ilmiah. Nah, tentu supaya artikel ilmiah yang kita tulis itu bisa publish di jurnal ilmiah, kita harus ikuti ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, untuk judul. Nah, judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Judul itu harus ditulis dengan huruf kapital. Terus di dalam artikel itu ada nama penulisnya, terus ada metodologi penelitiannya, terus yang keenam ada hasil dan pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, untuk format penulisan artikel ilmiah juga ada aturannya nih. Yang pertama itu harus formatnya 2 kolom, terus ditulis dengan fontnya Times New Roman. Terus spasinya harus single space dan ukuran kertasnya harus A4. Terus marginnya 2,5 dari tepi atas, bawah, kanan, kirinya. Jadi itu teman-teman semuanya. Semoga kita bisa menerapkannya ketika hendak menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.